Hey you, what's up brother? Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film The Not Reply. Buat kalian, silakan rebahan dan cari posisi yang nyaman untuk menonton video ini, karena kalian akan melihat aksi yang heroik. Film ini rilis pada tahun 2019, dan film ini menceritakan seorang gadis muda yang diculik oleh seorang psikopat. Gadis muda ini disiksa dan diajak untuk bermantap-mantap. Lalu, gadis ini nantinya akan dibunuh oleh psikopat tersebut. Bagaimana perjuangan gadis ini? Yuk, kita langsung masuk aja ke videonya. You like this? It was your idea. Film ini diawali dengan seorang perempuan bernama Chelsea. Chelsea merupakan gadis biasa yang hanya memiliki sedikit teman. Dan Chelsea memiliki seorang kakak yang bernama Laura. Laura merupakan gadis populer di sekolahnya. Berbeda dengan Chelsea, adiknya yang biasa saja. Chelsea memiliki sahabat yaitu Mia. Namun, Mia sekarang ini mengabaikan Chelsea karena dia memiliki pacar baru. Suatu ketika, Chelsea mendapatkan pesan WhatsApp dari seorang pria bernama Brad. Awalnya Chelsea hanya mengabaikan WA tersebut karena ia tidak mengenal pria tersebut. Tapi, karena Chelsea merasa kesepian, akhirnya Chelsea mulai membalas chat dari Brad. Saat ia sedang asik chatting dengan Brad, datang seorang petugas sekolah yang langsung menyita ponsel milik Chelsea. Karena di sekolah Chelsea tidak mengizinkan siswanya membawa smartphone di lingkungan sekolahnya. Chelsea pun menjadi galau karena ponselnya disita karena ia tidak bisa chattingan lagi dengan Brad. Keesokan harinya, Mia datang dengan membawakan smartphone lamanya, dan Mia mengizinkan Chelsea untuk menggunakan smartphone tersebut. Kemudian, Chelsea segera mencari nomor Brad dan segera mengabari Brad. Dan mereka berdua mulai melakukan pendekatan selama 3 minggu. Chelsea merasa dirinya sudah dekat dengan Brad, meskipun dirinya hanya berchattingan dengan Brad. Selama 3 minggu, Chelsea tidak mengetahui wajah Brad yang sebenarnya, karena Brad tidak pernah mengirimkan fotonya dan saat diajak video call, Brad tidak mau dengan alasan jika koneksinya putus-putus. Beberapa hari kemudian, Brad mengajak Chelsea untuk bertemu di pesta Halloween. Brad meminta Chelsea untuk berkostum seperti zombie dengan memakai baju cheerleader. Chelsea pun menjadi semakin senang karena ia akan bertemu dengan Brad. Sesampainya di acara Halloween tersebut, Brad menghampiri Chelsea. Kemudian, Brad memberi minuman kepada Chelsea yang sudah ia berikan obat tidur. Setelah itu, Chelsea merasa pusing karena telah meminum minuman yang telah diberikan Brad. Brad pun segera membawa Chelsea ke dalam mobilnya dan menculik Chelsea. Ternyata, Brad hanya berpura-pura baik dengan Chelsea agar Chelsea mempercayai Brad. Kemudian, Brad membawa Chelsea ke dalam ruang bawah tanah rumahnya. Brad mengikat Chelsea dengan rantai, dan saat Chelsea bangun, ia ketakutan karena ia sudah berada di ruang dengan keadaan kotor. Setelah itu, Brad datang menghampiri Chelsea dan memanggil Chelsea dengan nama Shady. Awalnya, Chelsea menolak dipanggil dengan nama tersebut. Namun, Brad terus menyiksa Chelsea agar ia mau dipanggil dengan nama Shady. Karena tidak tahan lagi disiksa, akhirnya Chelsea mau dipanggil dengan nama Shady. Siapakah sebenarnya Shady itu? Dahulu, Brad memiliki adik bernama Shady. Sebelum Shady lahir, Brad adalah anak adopsi dari ibu kandung Shady. Namun, ibu Shady akhirnya hamil dan mengandung Shady, dan lahirlah Shady. Semenjak kelahiran Shady, Brad merasa dicampakkan karena ibu Shady lebih peduli dengan anak kandungnya sendiri. Shady tumbuh menjadi gadis yang cantik dan seksi, dan di sekolah ia menjadi seorang cheerleader terkenal. Namun, Shady merupakan gadis nakal. Ia sering menggoda Brad dan menyebabkan Brad terangsang dengan adiknya sendiri. Hal tersebut yang menyebabkan Brad menjadi terobsesi untuk bermantap-mantap dengan adiknya.
Karena Brad sangat ingin memiliki Shady, Brad pun akhirnya membunuh ibu Shady. Dan Shady berusaha bunuh diri agar Brad tidak bermantap-mantap dengan dirinya. Akhirnya, Shady bunuh diri dan membuat Brad menjadi gila. Brad akhirnya menculik gadis-gadis cantik untuk dijadikan pelampiasan karena ia tidak bisa bermantap-mantap dengan adiknya. Brad menyuruh gadis yang ia culik agar memakai baju Childer agar mirip dengan adiknya. Dan tidak hanya itu saja, Brad menyuruh gadis tersebut menggunakan nama Shady. Brad melakukan hal ini karena ia tidak ingin melupakan kecantikan dari adiknya dan kekecewaan terhadap adiknya. Akhirnya, Brad melampiaskannya kepada gadis yang ia culik. Kembali lagi ke Chelsea. Setelah menyiksa Chelsea, datang seorang gadis dan menolong Chelsea. Gadis ini bernama Shady juga, tapi kita sebut saja Shady 1. Kemudian, Shady 1 mengajak Chelsea ke kamar atas untuk bertemu dengan Shady yang lainnya. Dan kita sebut saja Shady 2. Kemudian, Shady 1 membantu Chelsea untuk membersihkan dirinya. Di rumah tersebut, Shady 1 dan Shady 2 serta Chelsea harus memakai baju Childer dan mengecat rambutnya berwarna pirang agar lebih mirip dengan adiknya Brad. Di ruang lain, Brad sedang menguji alat yang bisa merekam video VR. Setelah itu, Brad berjalan keluar. Namun, Brad mengingat kenangan masa lalunya ketika ia melihat adiknya yang sedang tanpa busana. Hal itulah yang menyebabkan Brad menjadi terangsang dengan adiknya sendiri. Lalu, Brad mencoba untuk bermantap-mantap dengan Shady 2 untuk melampiaskan nafsunya. Kemudian, Shady 1 bertemu dengan Chelsea yang sedang mendengarkan Brad memperkosa Shady 2. Setelah selesai, Shady 2 bertemu dengan Chelsea, dan Chelsea menanyai apa yang sebenarnya Shady 2 lakukan dengan Brad. Namun, Shady 2 hanya diam saja dan menyuruh Chelsea untuk diam. Kemudian, Chelsea menjumpai seorang gadis bernama Tina yang sedang terluka parah. Tina berada di salah satu ruang rahasia dekat kamar mandi. Chelsea mengajak Shady 2 untuk kabur bersama Tina yang sedang dalam keadaan sekarat. Akan tetapi, Shady 2 menolaknya dan memberi peringatan kepada Chelsea untuk tidak kabur dari Brad agar ia tidak mengalami hal yang sama seperti Tina. Kemudian, Shady 2 bercerita jika ia akan dibebaskan oleh Brad. Sebelum dibebaskan, Shady 2 akan direkam oleh Brad saat ia sedang berdansa. Lalu, Brad mengajak Shady 2 ke ruang bawah tanah. Shady 2 pun bersiap untuk dance. Tetapi, setelah ia melihat ke arah Brad memegang pisau dan mulai menyerang Shady 2. Kemudian, Brad memulai menyiksa Shady 2 dan membunuhnya secara sadis. Hasil rekaman video tersebut akan Brad simpan sebagai koleksi video VR-nya. Kembali lagi ke Chelsea. Chelsea sedang mengobrol dengan Shady 1 lewat lubang yang menghubungkan kamar mereka berdua. Shady 1 menceritakan tentang kecintaannya kepada Brad. Mendengar Shady 1 yang cinta kepada Brad, Chelsea pun memberitahu kepada Shady 1 bahwa Brad adalah seorang psikopat. Tapi, Shady 1 tidak mendengarkan omongan dari Chelsea. Keesokan harinya, Chelsea bertemu dengan Tina. Tina menceritakan bahwa Tina akan dibunuh oleh Brad. Namun, Brad tidak jadi membunuhnya karena Tina sedang mengandung anak dari Brad. Setelah kejadian tersebut, bayi Tina meninggal, dan Tina dikurung di sebuah kamar. Karena lukanya yang sudah cukup parah, Tina ingin bunuh diri. Tina meminta kepada Chelsea untuk mengambilkan obat penghilang rasa sakit. Chelsea segera pergi ke kamar Brad dan mengambil obat tersebut. Kemudian, Chelsea kembali lagi ke kamar Tina. Tapi, rencana mereka berhasil diketahui oleh Brad, karena Brad mendengar suara dari kamar Tina. Brad segera masuk ke kamar Tina. Kemudian, Brad pun segera membunuh Tina. Chelsea yang melihat hal tersebut segera menuju ke Tina. Agar Tina tidak menderita lagi, Chelsea memutuskan untuk membunuh Tina dengan tangannya sendiri. Tina pun mengerti dan senang bahwa bukan Brad yang membunuhnya. Setelah membunuh Tina, Brad jadi kagum dengan keberanian Chelsea. Brad segera membawa Chelsea ke dalam ruangan kerjanya. Di sana, Brad menyuruh Chelsea untuk menonton video VR saat ia membunuh Shady 2. Setelah melihat video tersebut, Chelsea berpura-pura senang dengan video dari buatan Brad tersebut. Kemudian,
Brad berencana membunuh Shady 1 sambil merekamnya lagi untuk koleksi video VR-nya. Chelsea berusaha menghentikannya dan mencoba mengundur niatan dari Brad. Lalu, Chelsea mencoba mengajak Brad untuk berenak-enak agar Brad tidak membunuh Shady 1. Mereka berdua pun akhirnya bermantap-mantap. Keesokan harinya, Brad mengajak Shady 1 untuk membuat video VR. Namun, Chelsea memberikan informasi bahwa Shady 1 dalam bahaya. Dan Chelsea menunjukkan mayat Tina dan menceritakan bahwa Shady 2 dibunuh secara sadis. Akan tetapi, Shady 1 malah mengadu kepada Brad semua yang Chelsea ceritakan kepadanya. Hal tersebut membuat Brad menjadi marah, dan Brad mengurung mereka berdua di dalam kamarnya. Untuk membuktikan ucapan dirinya, Chelsea mengajak Shady 1 untuk ke ruangan Brad dan menunjukkan video VR pembunuhan dari Shady 2. Shady 1 tidak percaya dengan yang dilakukan Brad. Namun, aksi mereka berdua dibergoki oleh Brad. Brad segera mengurung Shady 1 di kamar dan membawa Chelsea ke ruang bawah tanah. Chelsea dan Shady 1 segera keluar dari rumah tersebut. Namun, saat sedang berusaha kabur, ternyata Brad masih mengejarnya. Chelsea dan Shady 1 tidak tinggal diam. Mereka berdua melawan dan membuat Brad pingsan. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur dan menjumpai seorang polisi. Akhirnya, mereka berdua selamat. Beberapa hari kemudian, Chelsea dibawa ke psikiater untuk menceritakan semua yang terjadi. Tapi, Chelsea tidak menceritakannya. Chelsea ingin melupakan semua yang terjadi, dan cerita pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Brother.